Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Elita Purnama. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih dispepsia fungsional. Seperti yang teman-teman tahu, dispepsia fungsional atau yang biasa sering kita kenal dengan nama sakit MAH atau sakit asam lambung. Oke teman-teman, jadi di sini saya pertama akan menjelaskan apa sih dispepsia fungsional. Jadi, dispepsia fungsional adalah kumpulan gejala tanda adanya nyeri atau sakit atau kembung pada perut bagian atas. Biasanya lebih terlokalisir di nyeri bagian ulu hati. Nah, gejala tersebut dapat berupa apa aja? Adanya rasa nyeri, adanya rasa kembung, kemudian seperti mual, ada rasa terbakar. Itu terutama pada bagian ulu hati. Pasti teman-teman sudah sering kan ya terkena penyakit ini, atau apabila misalnya teman-teman jarang makan atau makannya terlambat, pasti kadang-kadang pernah di bagian ulu hatinya terasa tidak enak, terasa seperti mau muntah. Nah, ini sudah termasuk dalam gejala dispepsia fungsional. Kenapa sih teman-teman ada kata fungsional? Karena fungsional ini adalah kumpulan gejala yang tidak memiliki penyebab yang jelas. Jadi, dispepsia fungsional ini penyebabnya belum jelas ya teman-teman. Ada berbagai macam, cuma kita belum memastikan ini kenapa. Oke, baik, sekarang saya akan melanjutkan. Nah, untuk yang lebih pastinya, apa aja sih dari gejala atau tanda-tanda dari dispepsia fungsional? Pada dasarnya, setiap orang akan memiliki gejala yang berbeda-beda. Misalnya si A sakitnya bagian ininya, mungkin si B cuma ada mual atau mungkin rasa nggak enak doang, nggak sampai muntah. Nah, ini adalah beberapa dari gejala dispepsia. Pertama, adanya sensasi terbakar atau nyeri pada daerah dada. Itu disebabkan karena asam lambung yang mulai naik ke dada, sehingga dada kita terasa panas atau terasa terbakar. Kemudian yang kedua, perut terasa kembung atau tidak enak. Kemudian yang ketiga, merasa cepat kenyang. Jadi misalnya teman-teman nih baru makan sedikit tapi kok rasanya cepet banget kenyang, di sini perut udah terasa penuh, itu salah satu gejala dispepsia fungsional. Kemudian yang keempat, ada mual, ada muntah, ada bersendawa. Biasanya mulut terasa asam. Jadi apabila teman-teman merasa mulut terasa asam, sudah tidak enak, sering bersendawa, mual, muntah, itu merupakan gejala dari dispepsia fungsional. Nah, itu teman-teman adalah gejalanya. Oke. Sebenarnya apa sih, Dok, penyebab dari dispepsia fungsional? Seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya dispepsia fungsional ini belum memiliki penyebab yang jelas. Namun, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya dispepsia fungsional. Apa aja sih, Dok, faktor risikonya itu? Jadi pertama, infeksi, terutama infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ini sering menyebabkan dispepsia fungsional. Kemudian yang kedua, adanya peradangan pada saluran cerna bagian atas. Ketiga, gangguan pada fungsi lambung. Keempat, pola makan yang tidak teratur. Nah, di sini kita harus hati-hati, apalagi terutama wanita. Pasti banyak wanita yang ingin diet dengan mengatur pola makan yang sama sekali tidak sesuai dengan anjuran. Misalnya, dia tidak pernah makan sama sekali, itu pun tidak baik. Jadi, wanita yang ingin melakukan diet sebaiknya melakukan diet yang sesuai dengan aturan agar terhindar dari terkenanya dispepsia fungsional. Dan yang terakhir adalah stres. Stres ini sangat bisa memicu meningkatkan asam lambung. Apabila asam lambung sudah meningkat, maka terjadilah dispepsia fungsional, yaitu perut sudah mulai merasa mual, muntah, nafsu makan menurun. Itu kita harus hati-hati.
Makanya oleh dari itu kita harus menjaga agar diri kita tidak stres. Oke teman-teman. Nah, setelah itu, dok, gimana sih dok? Apabila saya sudah terkena kan rasanya nggak enak banget. Penanganannya itu bagaimana ya dok? Nah, pada dasarnya penanganannya itu bisa dari diri kita sendiri maupun dari obat-obatan. Kalau dari diri kita sendiri bagaimana tuh dok? Nah, ini salah satu contohnya ya. Pertama, apabila kita sudah terkena dispepsi fungsional, kita harus makan lebih sering namun dalam jumlah porsi yang banyak. Misalnya kita makan entahkan cuma 5 suap aja, tapi setiap 2 jam sekali. Yang penting perut kita harus tetap terisi agar asam lambungnya tidak semakin naik. Yang kedua, menjauhi makan makanan yang berlemak. Kenapa sih dok, kok nggak boleh makan makanan yang berlemak? Karena makan makanan yang berlemak ini sangat atau memperlambat pengosongan lambung. Yang ketiga, kita harus menjauhi makan makanan yang sangat berpotensi menimbulkan gejala dispepsia. Contohnya, makan makanan yang sangat pedas, makan makanan yang sangat asam, kemudian setelah itu kafein, makan makanan yang mengandung produk susu. Itu bisa menimbulkan dispepsia fungsional. Dan yang terakhir adalah menjauhi rokok. Ini paling penting ya teman-teman. Jadi buat laki-laki ataupun perempuan yang merokok sebaiknya mulai berhenti. Karena selain menyebabkan dispepsia fungsional, bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti penyakit paru-paru. Oke, jadi ini harus benar-benar ditekankan sekali. Nah dok, kan saya sering banget nih dok kena penyakit dispepsia, mesti sembuh, habis itu kambuh lagi, habis itu sembuh, selalu berulang dok. Itu gimana sih dok, bahaya nggak sih kalau kita sering-sering kambuh penyakit dispepsianya itu dok? Pada dasarnya penyakit dispepsia tidak berbahaya bila mendapatkan penanganan yang tepat dan dari diri kita sendiri mau menjauhi pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi selain pengobatan dokter, kita harus tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kalau saya nggak mau timbul penyakit ini, maka saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan kita cuma mengandalkan dari pengobatan saja, karena pengobatan itu prinsipnya hanya membantu. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Apakah kita mau merubah pola makan kita, mau pokoknya gaya hidup kita yang pola makan, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, tidak merokok. Nah, itulah beberapa penjelasan saya tentang dispepsia fungsional. Karena ini merupakan penyakit yang sangat sering saya dapatkan di tempat kerja saya, jadi kalian harus tetap berhati-hati. Oke teman-teman, jangan pernah menyepelekan penyakit apapun itu, termasuk penyakit asam lambung atau penyakit dispepsia fungsional ini. Nah, sekian pembahasan saya tentang dispepsia fungsional. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas atau mungkin kurang paham terhadap penjelasan saya karena saya mungkin terlalu cepat, atau mungkin kata-kata saya yang bahasa medisnya tidak bisa dipahami oleh teman-teman, bisalah teman-teman komen di bawah ini. Insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke teman-teman, terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.